di Gedung Serumpun Padi, Gesting Bawah Tanggamus Lampung, diselenggarakan sosialisasi pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sosialisasi ini disponsori oleh Bapak Heni Susilo SPD selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Dihadiri sekitar 60 orang anggota WKRI cabang dan ranting Paroki Santo Pius ke-10 Gesting pada hari Selasa 10 Juni 2024. Saya sendiri juga menyampaikan, silakan untuk menyimak dengan sebaik-baiknya sampai habis supaya tidak ketinggalan berita, dan semoga Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Indonesia. Saya menghormati Bapak Yohanes Masudi Ridho Mulia SCIMM. Iya. Beliau bantu ya, pada kesempatan siang hari ini saya juga baru ini bertemu. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik dari silaturahim saya sebagai Ibu LWK. Yang saya hormati juga Ibu Maria Dini Widya Suri, Ketua WK di Kecamatan Gesting. Ibu semua yang di depan yang saya hormati, mohon maaf juga, sehingga sehatnya kita juga kemudian akan berekses kepada hal-hal yang baik, yang bermasyarakatnya baik, yang bergaulnya baik, dan keseluruhan yang kemudian menjadi tingkah dan laku kita kemudian baik. Ini atas nikmat yang saat ini diberikan oleh masyarakat kita. Ngomong yang saya hormati, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah pada kesempatan siang hari ini, ketika saya sudah merasa bahagia, berbangga dihadiri, berkenan ibu-ibu semua mereka hadir di sini atas hajat saya yang saat ini diamanati oleh masyarakat di Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat sebagai anggota DPRD di Provinsi Lampung, jadi Susilo. Ini bukan siapa-siapa, tapi memang betul-betul juga ingin terus bersama dengan masyarakat, ingin terus betul-betul bersama dengan seluruh elemen masyarakat, sehingga kemarin ketika di pemilu kemarin juga akhirnya dari bapak-bapak, ibu-ibu tokoh WK-nya maupun juga bapak-bapaknya suaminya itu juga ada beberapa yang kemudian bertemu dengan saya bersilaturahim untuk kemudian ya akhirnya apa Ibu? Akhirnya terpilih kembali di 2024 ini di DPRD Provinsi Lampung. Ya. Oh iya. Jadi itu awal cerita. Memang kemarin Ibu Dini membeli kentang di Pantang. Selamat siang, kita semua selalu diberkati Tuhan. Amin. Terus terang aja Pak Heni dan saya hormati ibu-ibu semuanya yang saya hormati dan saya kasihi, dari sejak zaman Nabi Adam sampai sesudah zaman Adam Malik. Saya itu baru sekali ini ketemu
sama yang namanya namanya pernah dengar, tetapi videonya belum pernah dengar. Nggak usah panjang lebar. Saya itu kemarin pagi-pagi sudah bisa di listing, lalu saya sarapan dan Mbak Dini atau Bu Dini itu masuk ngomong-ngomong, besok siang itu sekitar jam 1 itu kami itu diundang untuk mendalami Pancasila. Gimana yuk? Siapa yang melaksanakan? Provinsi bagaimana? Gimana yuk? Di Serupun Madi itu mana? Terus terang saja dari zaman diangkat di bahas kali ini saya masuk tapi memang dulu tahun-tahunnya di sini hanya sekitar 2 menit sudah sampai. Nah terus gimana sih diundang siapa? Dan diundang adalah ibu-ibu gini sekitar 60-an orang. Wah, terus saya sedikit agak tertarik dan sedikit aja agak tertarik ya. Kemudian ayo sudah, nanti besok saya tak coba miliki gitu aja ya. Saya coba tak miliki. Nah rupanya kata-kata miliki ini ditangkap dengan serius oleh Mbak Dilia, teman-teman, dan luar biasa. Dan saya tidak pikir apa-apa, pokoknya besok kan beli baik itu. Ini belum baik itu. Tadinya ya saya pergi ke Tugu Bapak, bisa Kudus, kemudian dilanjutkan dengan bisa Kudus di Wonosobo. Dan saya tidak membuka HP, sedikit pun nggak buka HP karena masih doa. Baru HP itu tak buka setelah perjalanan dari Wonosobo ke Indonesia itu berasal dari bahasa Latin dan Yunani, Indos atau India, Nesos atau pulau. Indonesia berarti kepulauan India. Lalu pertama digunakan oleh Adolf Bastian, seorang Jerman, dalam bukunya yang berjudul Indonesia Order di Incest des Malaysian Artifacts itu, atau maksudnya adalah Indonesia dan Kepulauan Indonesia yang berjajar-jajar itu sudah tahun 1884 ya digunakan di sana. Mau menggambarkan bahwa Indonesia itu ada kepulauan yang banyak sekali itu. Dari 1824 itu sudah dikenal nama Indonesia. Lalu Indonesia juga disebut Hindia Belanda pada zaman penjajahan Belanda, itu jadi terkenal sekali. Pada abad ke-20 oleh tokoh pergerakan kemerdekaan yaitu Soekarno dan Hatta, nama Indonesia dipopulerkan ke mana-mana. Ini kita mesti sangat hormat kepada Pak Soekarno dan Hatta itu. Dan akhirnya pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945, nama Indonesia itu ditetapkan sebagai nama negara Indonesia. Itu sejarah singkat dari nama. Nah, sebagai orang Indonesia ini juga harus tahu, namanya kalau mau tahu namanya, kalau namanya Frito, apa namanya itu tahu. Namanya ini mesti ada sejarahnya, itu nama ibunya, tidak sejarahnya itu. Nah, Indonesia ini kita harus tahu juga. Yang kedua, di sana terkait dengan geografi dan kependudukan. Lihat, luas Indonesia itu 1.904.569 km persegi. Ya. Negara kepulauan terluas di dunia itu tidak ada, kecuali Amerika memang juga ya. Lalu daratannya ada 1.352.914 km persegi. Perairannya ada 3 juta itu, ada kesalahan itu nanti dicek ulang ya.
Pokoknya luas sekali lah Indonesia. Ada daratan, ada lautan, ada air dan sebagainya. Jumlah pulau 17.504. 600 pulau berpenduduk, 5 yang besar yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua Barat, Sulawesi dan Jawa. Itu 5 yang besar. Keragaman Indonesia ini keragaman geografisnya, ada hutan tropis, ada gunung berapi dan tak berapi, garis pantai yang luas, keluarga keanekaragaman hayati yang kaya dan sumber daya alam yang melimpah. Nah rupanya hutan-hutan tropis ini di mana-mana itu sudah dirusak ya, maka dirusak, diambil segala macam, lalu terjadilah banjir di mana-mana itu. Jadi kalau banjir itu jangan menyalahkan hutannya, jangan menyalahkan, tetapi menyalahkan manusianya sendiri. Termasuk di mana ini di sekitar sini itu ada longsor itu ya, di Gunung Kidul itu ada longsor itu, tanah longsor itu. Nah itu salahnya siapa? Hutannya disebabkan ya salah dewe gitu kan. Lalu jumlah suku ada 1.300 suku bangsa yang berbeda-beda, keanekaragaman etnis berbeda, punya bahasa, adat istiadat, budaya berbeda. Beberapa suku besar ada Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Papua. Nah, kekayaan budaya yang luar biasa ini yang tidak mungkin diseragamkan, tidak mungkin itu. Mau nanti kiamat nggak mungkin akan diseragamkan, tidak mungkin itu. Kecuali disatukan dalam perbedaan. Jadi satu dalam perbedaan, unity in diversity, bersatu dalam perbedaan. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Diseragamkan tidak bisa, tetapi disatukan dalam perbedaan itu yang memang kita perjuangkan. Jumlah penduduk 2.277 jiwa menurut data statistik tahun 2023. Terbesar keempat yaitu dengan urutan Cina, India, Amerika Serikat itu. Lalu Pulau Jawa, penduduk yang tinggal di Pulau Jawa itu adalah hampir separuh lebih dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi padat tidak karu-karuan. Maka sering ada mengecek ini kalau disuguhi peyek oleh disuguhi peyek. Peyek ini peyek Sumatera atau peyek Jawa? Nah, maksudnya apa? Peyek Sumatera penduduknya jarang-jarang, tapi peyek Jawa penduduknya sering diajak itu. Nah itulah sedikit tentang geografi dan kependudukan. Dan dari sini kan kita sebenarnya sudah harus mengerti siapa Indonesia itu. Lalu yang perlu kita juga ingat kembali ada 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan salah satu dasar bagaimana negara Indonesia itu merdeka, itu UUD 45. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering didengar-dengarkan NKRI harga mati. Harga mati berarti orang yang berubah sedikit mau diubah kalau nggak bisa. Lalu ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Itulah 4 pilar kebangsaan yang mesti kita pegang secara bersama-sama. Lalu semakin masuk itu Garuda lambang negara. Pertanyaannya, mengapa kok yang dipilih adalah Garuda, burung Garuda? Burung Garuda adalah burung yang hanya ada di Indonesia. Burungnya besar, bersayap lebar, mampu terbang tinggi dan jauh, kuat dan berani. Itu burung Garuda kayak itu. Saya sendiri masih jarang lihat Garuda. Gak ada, terus ya. Dalam mitos Hindu, Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Jadi kalau mitos Hindu, kemudian kalau wayang itu juga ada, sudah hampir mirip dengan burung Jatayu, tapi agak beda sedikit, menjadi titihannya Prabu Kresna, kayak gitu. Tapi Garuda ini menjadi titihannya atau kendaraan
Indonesia sejak saat masuknya agama Hindu dan Buddha dari India. Jadi dari India. Jadi apa namanya, maksudnya ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, burung itu karena Wisnu itu kan dari India, maka mulai pengaruh. Indonesia mulai terpengaruh terhadap makna dari Garuda itu. Nah, sebagai lambang nasional tahun 1950 oleh Sultan Hamid II dan Pontianak, perisai di dada ada 5 sila. Di sana sudah dibahas. Pita putih yang dicengkeram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ada. Dulunya apa? Kemudian ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bulu ekor ada 8, 17 bulu leher, 45 bulu sayap, melambangkan 17 Agustus 1945. Dengan melihat bulu Garuda itu sudah ada lambang apa maknanya di situ. Garuda sebagai simbol identitas nasional, kuat, berani, bersatu, yang berakar dari budaya sangat dalam dan historis. Jadi burung Garuda itu memang menjadi kekhasan bangsa Indonesia. Jadi nanti kalau pernah ada yang punya burung Garuda, laporkan kepada saya. Tapi saya yakin nggak ada. Nah, itulah sedikit tentang wawasan kebangsaan. Lalu nomor 5 mengenai Pancasila itu sendiri. Sebagai dasar negara Indonesia dengan 5 sila yang sangat fundamental, yang berakar dari budaya Indonesia. Soekarno mengatakan, aku tidak menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Mau